khususnya pada mata pelajaran biologi untuk anak-anakku yang berada di kelas 9. Materi kita pada hari ini adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tapi mungkin pada pembelajaran kali ini yang kita pelajari hanya reproduksi aseksual pada tumbuhan, dan kemudian pada materi pembelajaran berikutnya baru reproduksi seksual pada tumbuhan dan pada hewan. Nah, untuk selanjutnya mari kita masuk pada materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, khususnya reproduksi aseksual pada tumbuhan. Secara umum, cara reproduksi pada makhluk hidup dapat dikelompokkan atas dua, yaitu aseksual dan seksual. Pada reproduksi seksual melibatkan dua macam gamet, yaitu sperma dan ovum yang berasal dari kedua ibunya. Sementara pada reproduksi aseksual menghasilkan individu baru dari satu induk saja. Nah, kita masuk pada reproduksi tumbuhan secara aseksual. Terdapat beragam reproduksi aseksual pada makhluk hidup seperti pembelahan biner, fragmentasi, regenerasi, pembentukan spora, dan perbanyakan vegetatif. Yang pertama adalah pembentukan spora. Pembentukan spora merupakan metode reproduksi yang umumnya dijumpai pada tumbuhan tak berbiji atau tidak menghasilkan bunga seperti pada jamur, bakteri, pakis, dan lumut. Yang kedua adalah tunas. Tunas terbentuk pada bagian batang yang memiliki calon tunas. Beberapa tanaman yang bereproduksi dengan tunas antara lain adalah pakis haji, bambu, pisang, dan tebu. Sekarang kita masuk perbanyakan vegetatif. Pada perbanyakan vegetatif, anak tumbuhan berasal dari bagian vegetatif dari induk, mulai dari akar, batang, ataupun daun. Berdasarkan lokasi tumbuhnya anakan, ada beberapa macam perbanyakan vegetatif sebagai berikut. Yang pertama adalah perbanyakan vegetatif dengan akar. Anakan akan tumbuh dari umbi akar yang terpendam di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah perbanyakan vegetatif dengan batang. Beberapa tumbuhan seperti kentang, jahe, tebu, pakis, dan bunga gladiol memperbanyak diri dengan batang atau semacam modifikasinya. Yang kedua adalah kentang, merupakan umbi batang dalam tanah yang menyimpan cadangan makanan. Umbi batang ini seperti memiliki semacam mata tunas yang dapat berkecambah membentuk tumbuhan baru. Yang kedua adalah jahe, merupakan modifikasi umbi batang dalam tanah sebagai tempat penyimpanan makanan yang disebut rizoma. Kemudian pada kunyit dan gladiol, umbi batang yang dimilikinya berukuran pendek dan berada di dalam batang yang disebut rimpang. Sementara pada stroberi, bagian batangnya tumbuh memanjang di atas permukaan tanah yang disebut dengan stolon atau geragi. Kemudian kita masuk pada perbanyakan vegetatif dengan daun. Pada beberapa tumbuhan seperti cocok bebek atau Bryophyllum species dan begonia dapat memperbanyak diri dengan menggunakan daun. Pada cocok bebek, anakan tumbuhan berkembang dari tunas yang ada pada ujung-ujung daun. Anakan tumbuhan ini tumbuh dan melepaskan diri lalu berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa jenis tumbuhan walaupun memiliki biji ternyata lebih cenderung untuk berkembang biak dengan perbanyakan vegetatif. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yaitu yang pertama, perbanyakan vegetatif merupakan metode yang mudah, cepat, dan lebih mudah daripada metode lainnya. Kemudian tumbuhan baru yang dihasilkan melalui cara ini bersifat identik dengan tumbuhan induknya dan tidak menunjukkan variasi. Mengapa demikian? Karena cuma satu tumbuhan induk yang menjadi induknya. Yang kedua adalah pada tumbuhan pisang, tebu, ubi jalar, mawar, dan melati yang tidak menghasilkan biji
dapat dilakukan pada beberapa tumbuhan seperti jeruk lemon dan asam atau tamarin. Kemudian selanjutnya stek akar ketika diletakkan dalam tanah yang lembab akan tumbuh membentuk akar dan tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Yang kedua adalah perundukan atau layering, dilakukan dengan membengkokkan cabang terendah dari satu cabang sehingga bagian batang yang terkubur dalam tanah, sehingga ada bagian batang yang terkubur dalam tanah. Metode ini digunakan pada tumbuhan seperti melati, stroberi, dan bougainville. Kemudian yang ketiga adalah menyambung atau grafting. Menyambung pada tumbuhan yang diinginkan berasal dari dua tumbuhan induk yang berbeda, dibentuk dengan memotong bagian ujung atas dan batang bawah secara menyilang dan dipertemukan berhadapan satu sama lain. Ujung yang berhadapan tersebut kemudian ditutup dan diikat kuat-kuat. Yang keempat adalah cangkok. Cangkok adalah cara berkembang biakan vegetasi buatan dengan cara menghilangkan sebagian kulit cabang atau batang suatu tanaman sampai hilang kambiumnya, kemudian ditutup dengan tanah subur dan ditunggu sampai tumbuh akar. Yang kelima adalah bentuk jaringan. Umumnya bagian yang digunakan adalah jaringan yang terdapat pada ujung tumbuhan karena terdiri dari sel-sel penghasil sel-sel hasil pembelahan yang belum terdiferensiasi dan belum dewasa. Jaringan